Pemirsa, sertifikat tanah merupakan bukti otentik atas hak tanah yang dimiliki. Karena itu, untuk memperoleh sertifikat atas tanah tentunya harus dibuktikan dengan benar dan memenuhi persyaratan terutama untuk kepemilikan perseorangan. Nah, untuk mengetahui lebih jelas tentang persyaratan yang harus disiapkan untuk membuat sertifikat tanah, simak penjelasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, Niwayan Juliati, kepada Legan TV Senin 24 Oktober 2022. Kalau terkait sertifikat ini, pembuatan sertifikat ini ada di kami BPN berdasarkan ketentuan 1/2010 itu ada berbagai jenis pelayanan. Di situ ada pensertifikatan pendaftaran tanah pertama kali, ada juga pemeliharaan data pendaftaran tanah. Nah, pensertifikatan pendaftaran tanah pertama kali ini itu adalah untuk bidang-bidang tanah yang belum bersertifikat. Jadi pertama dia daftar. Nah, pertama kali ini ada perorangan, ada badan hukum, ada badan hukum agama, terus ada sosial juga, ada juga instansi pemerintah. Nah, khusus untuk perorangan ya, untuk perorangan itu sebenarnya persyaratannya tidak terlalu susah. Di situ hanya ngisi permohonan, disiapkan formulir permohonan di sini oleh BPN, kemudian identitas yang masih berlaku dalam arti ada KTP. Nah, kemudian apabila dikuasakan itu surat kuasa dan identitas penerima kuasa juga di situ ada. Kemudian berikutnya adalah alas hak perolehan dari tanah itu sendiri. Baik itu dari jual beli, dari waris, dari hibah, dari misalnya diusahakan secara terus-menerus selama berturut-turut 20 tahun, itu juga bisa, itu namanya penguasaan fisik perolehannya. Kemudian ada juga di situ SPPT tahun berjalan pajak. Yang lembar merah itu orange. Itu SPPT tahun berjalan. Di situ kalau untuk warisan khususnya ini kadang-kadang kita ini menerima pensertifikatan, prosesnya itu berkas-berkas asal warisan itu kita butuh data pendukung. Surat keterangan waris itu apabila itu ahli warisnya tunggal. Kalau lebih dari satu ahli waris itu dibutuhkan penolakan waris. Nah, kedua surat inilah yang membutuhkan data pendukung berupa akte kematian pewaris, akte pernikahan dari pewaris, kemudian KTP ahli waris, dan akte kelahiran ahli waris. Seperti itu. Itu secara umum itu persyaratan secara umum. Nanti masyarakat yang mau mendaftarkan tanahnya pertama kali itu langsung boleh ke kantor, silakan datang ke kantor, akan dikasih formulir pendaftaran. Formulir itu kami akan kasih petunjuk untuk pengisiannya seperti apa. Nah, itu dibutuhkan tanda tangan saksi, 2 orang saksi yang mengetahui terkait riwayat tanah ini. 2 orang saksi yang tentunya saksi ini adalah pastinya orang yang sudah ya umur 50 tahun ke atas lah, tapi yang intinya mengetahui terkait dengan riwayat tanah ini, objek tanah yang dimohon. Kemudian di situ dalam formulir itu dibutuhkan mengetahui tanda tangan lurah atau desa. Seperti itu, karena sebagai kepala wilayah yang mengetahui terkait objek yang dimohon. Nah, di sini lurah juga sebagai anggota panitia. Salah satunya, selain kami, lurah adalah anggota panitia, sehingga lurah disitulah berperan untuk mengetahui segala isi riwayat tanah itu. Itu untuk permohonan pertama kali itu. Terus ada lagi permohonan misalnya balik nama,
ya, balik nama sertifikat itu ada melalui jual beli juga, hibah juga, lelang ada, waris juga ada. Nah, kalau untuk balik nama dari jual beli, asal jual beli, hibah, terus pembagian tukar menukar, itu dibutuhkan akte notaris, akte PPAT, akte PPAT. Nah, dasar akte itulah baru kami balik nama. Nah, kemudian kalau khusus untuk warisan itu pemohon bisa langsung ke kantor pertanahan sendiri. Nah, langsung ke kantor pertanahan sendiri dengan persyaratannya surat keterangan waris dengan data dukung tadi itu. Saya sampaikan itu sama. Nah, itu balik nama berdasarkan waris itu. Kemudian ada balik nama berdasarkan lelang. Itu alasannya risalah lelang. Risalah lelang ada kwitansi lelangnya di situ dengan identitas yang memohon. Nah, itu bisa langsung oleh pemohon sendiri juga. Yang penting sudah ada risalah lelangnya. Nah, itu terkait dengan peralihan hak. Ada juga tukar menukar. Kalau tukar menukar itu akte juga di situ. Misalnya sertifikat A ditukar dengan sertifikat B. Nah, itu dibutuhkan akte tukar menukar juga. Nah, itu untuk peralihan. Ada juga misalnya masyarakat mau pemecahan sertifikat. Nah, itu mau pemecahan sertifikat, itu yang dibutuhkan persyaratannya hanya sertifikat asli, terus ada kopiannya satu rangkap, terus pajak, biasa KTP atau identitas pemohon. Kalau dikuasakan, silakan surat kuasa di atas meterai dengan identitas penerima kuasa. Nah, silakan itu dipecah, mau berapa bidang yang mau dipecah, itu silakan. Itu biayanya menyesuaikan, nanti terkait biaya itu langsung bisa diloket karena itu ada di tergantung dengan luasan masing-masing. Selain menjelaskan tentang persyaratan untuk pembuatan sertifikat tanah, Niwayan Juliati juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak mengurusnya melalui calo. Masyarakat dihimbau agar datang sendiri ke kantor BPN setempat. Dari Lembata, Bro Intolok, Legan TV.